Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan Setiadi. Saya dari lokal 4 CMPI. Saya ingin menjelaskan dari hasil review jurnal saya yang berjudul Landasan Teori dan Studi Empiris. Oke. Dari tujuan penelitian, pendidikan di hampir semua negara disediakan baik oleh sektor swasta maupun pemerintah. Distribusi kesempatan mengenyam pendidikan terhadap berbagai grup populasi memiliki konsekuensi sosial yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Terdapat beragam komponen dalam pembayaran pendidikan, umumnya dihitung dari biaya nyata atau real cost atau biasa disebut money cost, seperti capital cost atau durable asset dan recurrent cost atau biaya operasional. Sedangkan biaya peluang atau opportunity cost sebagai biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu misalnya memilih studi daripada bekerja tidak pernah dihitung. Perhitungan biaya pendidikan meliputi antara lain total cost yang mencakup fixed cost dan variable cost, unit cost per program studi atau per siswa atau mahasiswa, average cost dan marginal cost. Masing-masing jenis biaya tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Hasil dari penelitian, biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru atau dosen yang disebabkan oleh bidang keahlian atau tingkat pendidikan, ratio siswa berbanding guru atau dosen, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk atau khususnya di negara berkembang, perubahan kebijakan dari penggajian atau pendapatan dalam pengertian revenue theory of cost. Dalam menghitung biaya pendidikan ini, faktor input dan output dari pendidikan serta proses yang ada di dalamnya yang dikaitkan dengan program pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi dapat dihitung menggunakan teknik cost analysis, satu productivity measurement atau analisa cost effectiveness atau analisa cost benefit. Hasil perhitungan biaya pendidikan dapat mengevaluasi apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak baik untuk individu tersebut, atau privat rate of return, ataupun untuk masyarakat secara luas social rate of return. Isu lain berkaitan dengan biaya pendidikan ini adalah perbedaan pengeluaran anggaran di bidang pendidikan di negara maju dan negara berkembang. Perbedaan biaya sekolah baik di institusi pendidikan negeri maupun swasta. Selain itu juga perbedaan biaya untuk pendidikan termasuk investasi pendidikan terkait dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah dan akan memengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu, perlu dilihat siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan. Bagaimana mereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pula sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaan pendidikan. Tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untuk pendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat dari faktor kebutuhan dan ketersediaan pendidikan. Tanggung jawab orang tua dalam menyekolahkan versus social benefit secara luas. Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan. Menurut Levin tahun 1987, pembiayaan sekolah adalah proses di mana pendapatan dan sumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah di berbagai wilayah geografis dan di tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik, pendidikan dan program pembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam pembiayaan sekolah yaitu school revenues, school expenditures, baik untuk pembiayaan sekolah, semua sekolah, karena kondisi tiap sekolah berbeda.
Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimana sumber daya yang diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, maka akan tampak konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan. Keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik, keputusan tentang siapa yang akan membayar pembiayaan pendidikan, dan keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah. Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, ada dua hal pokok yang harus dapat dijawab, yaitu bagaimana sumber daya akan diperoleh dan bagaimana sumber daya akan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan atau tipe sekolah dan kondisi sekolah, lalu kondisi daerah yang berbeda. Terdapat dua kriteria untuk menganalisis setiap hal tersebut, yaitu efisiensi yang terkait dengan keberadaan sumber daya yang dapat memaksimalkan kesejahteraan masyarakat, dan juga keadilan yang terkait dengan benefit dan cost yang seimbang. Menurut J. Wiseman tahun 1987, terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihat apakah pemerintah perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan. Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumber daya manusia atau human capital. Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan. Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan. Dalam hal pendidikan kejuruan dan industri, M. Woodall 1987 menjelaskan bahwa di masa lalu pembiayaan pendidikan jenis ini ditanggung jawab oleh perusahaan. Perusahaan memberi subsidi kepada para pekerja sendiri. Sekarang peran pemerintah semakin besar dan pembiayaan ini, hal itu disebabkan adanya kepentingan ekonomi. Artinya kebijakan manpower diharapkan dapat meningkatkan kepentingan untuk membagi biaya dan manfaat dari pendidikan ini dengan adil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan kejuruan ini adalah: pertama, peran pemerintah dalam membiayai jenis pendidikan ini. Kedua, perbedaan antar jenis training yang umum dan spesifik. Ketiga, pilihan antara training yang on dan off the job. Keempat, keseimbangan antara pembiayaan dari pemerintah dan sektor swasta di pendidikan ini. Kelima, pentingnya praktek kerja sebagai kelanjutan dari jenis pendidikan ini. Keenam, pembayaran kompensasi selama mengikuti pendidikan ini. Ketujuh, sumber daya yang dialokasikan untuk jenis pendidikan ini. Analisis biaya pendidikan terdapat berbagai tipe. Analisis biaya yang relevan untuk diterapkan dalam bidang pendidikan antara lain cost benefit analysis, study the determinants of educational cost, studi economic of scale dan aplikasi teknologi pendidikan baru, dan studi analisa biaya pembangunan sekolah. Guna cost analysis dalam perencanaan pendidikan adalah untuk menguji economic feasibility dari suatu rencana ekspansi, proposal atau target, memprediksi tingkat biaya pendidikan di masa datang, memperkirakan biaya berbagai kebijakan dan reformasi atau inovasi pendidikan, membandingkan keuntungan berbagai alternatif proyek, meningkatkan efisiensi utilasi sumber daya. Cost analysis ini penting dipelajari oleh perencana pendidikan karena semakin tingginya tekanan dari para pengambil kebijakan dalam hal pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi. Ada beberapa cara dalam mengidentifikasikan dan mengukur biaya pendidikan yang terkait dengan hubungan antara input dan output dalam pendidikan. M. Woodall 1987. Yang pertama, biaya uang versus biaya oportunitas. Yang kedua, biaya modal versus biaya operasional. Yang ketiga, biaya rata-rata AC dan biaya marginal MC. Dan juga ada tiga kemungkinan di mana
AC dan MC mungkin berubah naik turun atau tetap. Sebagai hasil kenaikan murid yang mendaftar tergantung dari beberapa FC dan visi terkait dengan jumlah siswa. Apakah sumber daya dapat secara penuh digunakan atau apakah ada kapasitas yang tidak digunakan. Yang keempat, biaya privat versus biaya sosial pendidikan. Yang kelima, joint cost pendidikan. Yang keenam, pendekatan kecukupan. Lalu perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya besar kecilnya sebuah institusi pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru, rasio siswa dibandingkan jumlah guru, kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan populasi penduduk atau khususnya di negara berkembang, perubahan dari pendapatan. Perubahan hubungan antara input dan output dalam pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa teknik yang berbeda, yaitu satu, teknik pengukuran produktivitas atau analisa efektivitas biaya. Yang kedua, analisis biaya manfaat atau cost benefit analysis. Privat cost of education terdiri dari pengeluaran untuk biaya sekolah, buku, peralatan, travel, dan pendapatan yang seharusnya didapat bila tidak kuliah. Benefit ekonomi pendidikan diukur dari pendapatan tambahan sepanjang hidup seorang pekerja yang terdidik. Menggunakan discounted cash flow teknik dengan mengukur present value baik dari biaya yang dikeluarkan dan benefit yang akan diterima. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa rate of return dari seluruh bentuk pendidikan bernilai positif di hampir seluruh negara, dan rate of return dari pendidikan dasar menengah lebih tinggi daripada pendidikan tinggi. Lalu secara konsisten private rate of return lebih tinggi daripada social rate of return mengindikasikan bahwa pendidikan lebih menguntungkan sebagai bentuk investasi untuk individu daripada untuk masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, demikian dari hasil review jurnal saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.